buat Eka Hadi Jaya Supri, semoga sehat-sehat di sana. Maafkan saya karena kalian dihukum seperti ini, tapi sungguhnya itu bukan yang sebenarnya, itu suruhan, diarahkan. Eka Hadi Supri Jaya Teguh minta maaf udah bersalah sama kalian membuat BAP yang seakan-akan itu disuruh. Rasa kecewa Teguh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misjo Afisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana ini ada kesaksian yang sangat mengejutkan. Si abang-abang ini setelah ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi, maka dua saksi yang dulu membuat kesaksian palsu yang membuat 8 terpidana ini masuk penjara, bahkan ada yang sampai dihukum seumur hidup, dan sekarang ini memberi kesaksian yang sebenar-benarnya, yang mana pada saat itu dia tuh tidak mengetahui. Jadi setelah ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi, si abang-abang ini mengakui dengan sejujur-jujurnya bahwasanya pada saat memberi kesaksian itu karena diarahkan, ya katanya. Dan ada juga cerita dari mantan narapidana yang satu sel yang pernah cerita, dan ada juga dari komentar dari Bunda Widya yang turut prihatin ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Buat Eka Hadi Jaya Supri, semoga sehat-sehat di sana. Maafkan saya karena kalian dihukum seperti ini, tapi sungguhnya itu bukan yang sebenarnya, itu suruhan, diarahkan. Ya, buat Eka Hadi Jaya Supri, semoga sehat-sehat di sana. Maafkan saya karena kalian dihukum seperti ini, tapi sungguhnya itu bukan yang sebenarnya, itu suruhan, diarahkan. Eka Hadi Supri Jaya Teguh minta maaf udah bersalah sama kalian membuat BAP yang seakan-akan itu disuruh. Rasa kecewa Teguh ini. Ini adalah cerita yang kita dengar hari ini. Mohon doanya, semoga seluruh langkah yang dibuat, kejujuran-kejujuran yang diucapkan menjadi jalan bagi bebasnya para terpidana yang mendekam penjara seumur hidup tanpa mereka berbuat kesalahan sesuai dengan yang dituduhkan. Semoga ini juga menjadi jalan bagi bebasnya Peggy. Terima kasih ya. Budi Permadi yang bebas pada tahun 2019 lalu mengatakan bahwa saat masih di dalam tahanan sering berbincang dengan 7 terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Bene di dalamnya saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016, dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masif, dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya sebagai untuk memotivasi hidup. Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa,
dan di situ dan memberikan pengarang-pengarang bahwa Anda hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar, jangan sampai muncul masalah baru, selalu marah seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi pembunuh. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan atau ya mereka ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. Yang ketujuh orang. Nah, saya bilang, loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia jangan ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah kenapa orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Curhat saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini karena banyaknya tekanan intimidasi, ya Pak, saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang. Sumpahnya seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalian lah Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karenanya bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat, katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya, banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong Pak Presiden, tolong Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat. Tapi saya butuh keadilan, terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Arwah Vina tetap menghantui
mereka. Janganlah gengsi. Saya butuh keadilan di negara ini, Pak. Tolong, dengan logonya negara kita ini memiliki Pancasila, berpegangan teguh, berpegangan erat. Janganlah dipecah belah karena undang-undang kalian. Pertama, yaitu masalah kasus demi kasus. Tidak ada yang terselesaikan dengan murni, semuanya direkayasa. Saya harap arwah ibu saya di sana, buyut saya di sana, seorang pejuang dulunya. Jadi itu ya teman-teman, pengakuan dari si abang-abang ini setelah ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya dulu waktu jadi saksi itu memberi keterangan palsu itu karena diarahkan ya, karena diarahkan, ada yang mengarahkan. Jadi yang mengarahkan ini yang membuat ke-8 orang ini jadi tersangka ya, karena kesaksian palsu si abang ini. Dan sekarang ini setelah ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi, dia mengaku sejujur-jujurnya bahwasanya dia itu tidak mengetahui gitu ya teman-teman. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu sampai menangis dan memohon mudah-mudahan ke-8 tersangka ini segera dibebaskan karena kesaksian yang palsu ini ya. Dan juga ada cerita dari mantan narapidana yang satu sel sama teman-teman yang lagi di penjara sekarang ini. Dia cerita bahwasanya dia bukan pelakunya. Jadi ceritanya itu aslinya itu bukan saya pelakunya, tapi kenapa kok sampai seperti itu ya, karena waktu penyidikan saya itu digulung katanya, digulung habis-habisan sehingga dia disuruh untuk mengakui dan terpaksa ya mengakui. Akhirnya sampai sekarang lah mendekam di penjara gitu ya. Bahkan ada yang sampai dihukum seumur hidup ya. Dan Bunda Widya juga turut prihatin terhadap teman-teman yang sudah dihukum ya, dan meminta untuk Kapolri untuk membuka suara. Jadi Bunda Widya ini selalu berkomentar tentang teman-teman yang ditangkap karena tidak bersalah dan karena ada kesaksian palsu itu ya, dan berharap Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap itu segera dibebaskan ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.